budaya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita bertemu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang objek meditasi. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis objek meditasi ketenangan batin. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah sering melaksanakan meditasi? Lalu, objek apa yang kalian pilih dan kalian gunakan saat meditasi? Apakah objek tersebut membawa kemajuan batin? Jika belum, mari kita simak pembelajaran materi tentang objek meditasi. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang dua macam meditasi. Yang pertama, samatha bhavana adalah meditasi untuk mencapai dan mengembangkan ketenangan batin. Yang kedua, vipassana bhavana, meditasi untuk mencapai dan mengembangkan pandangan terang. Dari dua macam meditasi tersebut, salah satu perbedaannya ada pada objeknya. Samatha bhavana adalah meditasi untuk mencapai dan mengembangkan ketenangan batin. Samatha bhavana memiliki objek berjumlah 40, yaitu 10 wujud benda, 10 wujud kekotoran, 10 macam perenungan, 4 keadaan tanpa batas, 1 perenungan terhadap makanan menjijikkan, 1 perenungan terhadap analisa 4 unsur pembentuk jasmani, dan 4 keadaan tanpa materi. 10 wujud benda meliputi wujud tanah, air, api, udara atau angin, wujud warna biru, kuning, merah, putih, wujud cahaya, dan wujud ruangan terbatas. 10 wujud kekotoran meliputi wujud mayat yang membengkak, mayat berwarna kebiru-biruan, mayat yang bernanah, mayat yang terbelah di tengahnya, mayat yang digerogoti binatang-binatang, mayat yang telah hancur dan lebur, mayat yang telah busuk dan hancur, mayat yang berlumuran darah, mayat yang dikerubungi belatung, dan wujud tengkorak. 10 macam perenungan meliputi perenungan terhadap Buddha, perenungan terhadap Dhamma, perenungan terhadap Sangha, perenungan terhadap sila atau kebajikan, perenungan terhadap kemurahan hati, perenungan terhadap para makhluk agung atau para dewa, perenungan terhadap kematian, perenungan terhadap badan jasmani, perenungan terhadap pernafasan, dan perenungan terhadap nibbana. 4 keadaan tanpa batas meliputi cinta kasih yang universal, belas kasih, perasaan simpati, dan keseimbangan batin. Objek samatha bhavana selanjutnya adalah 1 perenungan terhadap makanan menjijikkan, 1 perenungan terhadap analisa 4 unsur pembentuk jasmani, dan 4 keadaan tanpa materi. 4 keadaan tanpa materi meliputi
wujud ruangan tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kekosongan, dan pencerapan pun tidak bukan pencerapan. Nah, tadi adalah 40 objek samatha bhawana. Sementara vipassana bhawana memiliki objek hanya 2, yaitu batin dan jasmani. Batin dan jasmani disebut pula sebagai 5 kelompok kehidupan yang meliputi kelompok jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kelompok kesadaran. Vipassana bhawana dapat dilakukan dengan cara memperhatikan gerak-gerik batin dan jasmani dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan secara terus-menerus sehingga kita dapat melihat dengan nyata bahwa batin dan jasmani kita dicengkeram oleh ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa aku. Nah, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa objek meditasi samatha bhawana atau meditasi untuk mencapai dan mengembangkan ketenangan batin ada 40. Dan objek vipassana bhawana hanya ada 2, yaitu batin dan jasmani. Dalam samatha bhawana, walaupun memiliki 40 objek, kita hanya bisa memilih 1 yang paling tepat sesuai dengan watak kita. Sementara dalam vipassana bhawana, kita dapat menggunakan objek batin dan jasmani dengan cara memperhatikan gerak-gerik batin dan jasmani secara terus-menerus dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Perlu kalian ketahui bahwa Pangeran Siddhartha sewaktu pertama kali bermeditasi, beliau bermeditasi di bawah pohon jambu saat diajak oleh ayahnya pada perayaan membajak sawah. Saat itu beliau bermeditasi dengan menggunakan objek pernafasan. Begitu pula ketika Petapa Siddhartha bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga beliau menjadi Buddha, beliau juga bermeditasi dengan menggunakan objek pernafasan. Objek pernafasan adalah salah satu objek samatha bhawana yang paling mudah dilakukan. Kita semua dapat bermeditasi dengan menggunakan objek pernafasan. Objek pernafasan adalah satu objek samatha bhawana yang bisa juga digunakan dalam vipassana bhawana. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti materi objek meditasi? Jika belum, silakan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya. Silakan kalian mencari informasi dan sumber lain berkenaan dengan materi objek meditasi tadi. Jika kalian sudah mengerti, silakan kerjakan latihan dan penilaian. Lalu silakan lanjutkan untuk membaca materi berikutnya dan melihat tayangan video berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.